Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat ya. Di rumah selalu menjaga kesehatan. Jangan lupa melaksanakan sholat fardu dan selalu mengaji. Kita lanjut ya. Materi kali ini masih di tema 3, pembelajaran 4, 5, 6, tugasku sehari-hari di rumah. Menentukan kesetaraan beberapa nilai pecahan uang. Perhatikan, ayo ingat kembali cara menentukan pecahan uang. Berikut contoh kelompok uang yang bernilai Rp3.000. Perhatikan, di sini ada uang Rp2.000, di bawahnya Rp1.000. Nah, jika digabungkan nilainya Rp3.000. Di sampingnya ada Rp1.000 uang kertas, bawahnya juga Rp1.000, di bawahnya juga Rp1.000 yang nilainya sama, yaitu Rp3.000. Di sampingnya yaitu ada uang koin Rp500, 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 dan Rp500 yang nilai jumlahnya itu juga sama, yaitu Rp3.000. Di sampingnya pun juga seperti itu. Ada Rp500, sampingnya Rp500, 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 dan di bawahnya ini Rp1.000. Nilainya kelompok uang ini tetap sama, yaitu Rp3.000. Bisa dipahami anak-anakku semuanya? Oke, kita lanjut ya. Buatlah kesetaraan dari uang Rp10.000. Perhatikan, menggunakan uang logam Rp1.000 dan uang kertas Rp2.000 dan uang kertas Rp5.000. Nah, jika uang Rp10.000 ini dijadikan uang logam 1.000, kita dapat berapa ya kira-kira? Siapa yang tahu? Iya, betul. Kita mendapatkan 10 koin. Nah, jika menggunakan uang kertas Rp2.000, kita mendapatkan berapa coba? Iya, betul. 5 kertas Rp2.000. Dan jika Rp5.000, kita mendapatkan berapa anak-anak? Iya, betul. Kita mendapatkan 2 uang kertas Rp5.000. Bisa dipahami? Oke, kita lanjut ke soal cerita ya. Ayo selesaikan soal berikut. Dedi mempunyai uang logam Rp10.000. Ia membeli pensil seharga Rp2.000. Berapa besar uang kembalian Dedi? Gambarkan kemungkinan pecahan uang yang diterima Dedi. Nah, caranya bagaimana? Uang Rp10.000 tadi dikurangi Rp2.000. Jawabannya ada Rp8.000. Contohnya bisa seperti ini. Rp2.000, 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 sehingga hasilnya Rp8.000. Nah, selanjutnya menghitung uang kembalian. Jika uang yang kamu bayarkan lebih besar dari harga barang, kamu akan mendapatkan uang kembalian. Uang kembalian dihitung dengan cara mengurangi uang yang dibayarkan dengan harga barang. Nah, jadi jika uangmu tadi lebih besar dan harga barangnya lebih murah, berarti kamu akan mendapatkan uang kembalian. Jadi, nanti anak-anak silahkan membaca di buku Bu Pena ya, halaman
86. Silakan nanti dipelajari di rumah. Oke, kita lanjut ya. Kalau tadi kita sudah belajar tentang kembalian uang, sekarang kita akan belajar tentang cerita. Menuliskan cerita berdasarkan gambar. Langkah-langkah menulis cerita berdasarkan gambar. Yang pertama, amatilah gambar dengan seksama. Jadi, silahkan nanti kalian mengamati gambar itu dengan seksama. Nanti bagaimana ya kira-kira kalimatnya? Yang kedua, tuliskan kalimat-kalimat yang sesuai dengan gambarnya. Nah, nanti kalian disuruh menuliskan kalimat yang sesuai dengan gambarnya. Jangan, wah gambarnya berbeda, nanti kalimatmu juga berbeda. Ya, berarti tidak sama. Itu juga tidak betul ya. Jadi yang betul harus kalimatnya sesuai dengan gambarnya. Yang ketiga, susunlah kalimat-kalimat tersebut menjadi cerita yang padu. Nah, kalau sudah kalian amati, kalian tulis kalimatnya sesuai dengan gambarnya, terus kalian susun sehingga menjadi cerita yang lebih padu, menjadi cerita yang lebih bagus, menjadi cerita yang nyambung dengan gambarnya. Paham anak-anak? Nah, buatlah cerita sesuai gambar ya. Nanti anak-anak silahkan membuat cerita tentang gambar ini. Kalian amati, setelah itu dibuat kalimatnya, setelah itu disusun menjadi cerita yang lebih padu. Ini cerita tentang apa ya ini ya? Ya, ini adalah cerita tentang suku-suku yang ada di Indonesia ya. Nanti silahkan kalian ditulis di buku latihan garis tigamu. Jangan lupa ditulis basmalah hari dan tanggalnya. Oke, kita lanjut ya. Kita belajar tentang keberagaman usia di lingkungan sekitar. Perhatikan. Ada perbedaan usia antara anggota keluarga. Secara umum, perbedaan usia dikelompokkan menjadi 3. Perhatikan. Usia 0 sampai 12 tahun disebut anak-anak. Guru ulangi, usia 0 sampai 12 tahun disebut anak-anak. Bu, umurku 9 tahun. Berarti masih disebut dengan anak-anak. Bu, usiaku 11 tahun. Berarti juga masih disebut dengan anak-anak. Yang kedua, usia 13 sampai 17 tahun disebut remaja. Kalau kakakmu yang SMP ya, usianya 14 tahun, 15 tahun, 16 tahun itu disebut dengan remaja. Yang ketiga, usia 18 tahun ke atas disebut dewasa. Berarti kalau umurnya 20 tahun, 22 tahun, 25 tahun, dan seterusnya itu disebut dengan dewasa. Ya. Nah, jadi nanti anak-anak silahkan di rumah ya, kamu cek kakakmu usianya berapa, berarti disebut apa? Ya, adikmu umur berapa, berarti disebut apa ya? Silahkan nanti kalian praktekkan di rumah, oke? Kita lanjut ya. Membuat kalimat menggunakan kosakata tentang kehidupan sosial. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang kehidupan sosial ya, anak-anak. Dari kosakata tersebut, kamu dapat membuat kalimat. Kalimat merupakan gabungan beberapa kosakata. Perhatikan contohnya anak-anak semua. Di sini ada kata menjenguk, kalimatnya. Winda menjenguk Rani yang sedang sakit. Yang kedua, teman.
Kalimatnya, Dodi mempunyai banyak teman di sekolah. Nah, di sini merupakan beberapa gabungan kosakata ya tentang kehidupan sosial. Nah, kita hanya mengulang saja ya anak-anak ya. Kita lanjut ya. Kalau tadi kita sudah belajar tentang kehidupan sosial, hari ini kita juga akan belajar tentang SPDP, yaitu hiasan dari bahan buatan. Kalau kemarin kita sudah praktek ya membuat hiasan dari bahan alam. Nah, kalau hari ini kita belajar dari bahan buatan. Bahan buatan dapat diperoleh dari barang-barang bekas. Contohnya, koran bekas, kardus, kemasan minuman, dan botol plastik. Ada juga yang membuatnya dari manik-manik. Ya, dari manik-manik tapi itu bahan buatan, bukan bahan alam. Seperti kancing, terus mata yang berwarna-warni itu, terus yang bulat-bulat kecil-kecil itu. Nah, itu bahan manik-manik. Itu juga disebut dengan bahan buatan. Nah, di sini ada figura ya, ada figura, ada boneka juga, ada tas yang dari koran. Nah, ini adalah contoh hiasan dari bahan buatan. Nanti kapan-kapan kita praktek ya. Oke, lanjut. Nah, ini contohnya ya. Ayo buatlah pot dari botol plastik. Memanfaatkan botol plastik dapat mengurangi limbah plastik di alam. Nah, contohnya yang ada di samping ini ya. Ini adalah bekas botol air mineral ya, yang ukurannya mungkin ini 1 liter yang besar. Nah, nanti botol itu dibelah menjadi 2. Kamu gunakan yang bagian bawah. Boleh potnya itu nanti dihias menggunakan manik-manik boleh. Boleh menggunakan koran bekas juga boleh. Menggunakan apapun bahan buatan ya. Silahkan nanti kalian hias. Terus setelah itu nanti kalian tanam bunga ya. Coba nanti kalau sudah tatap muka, pot dan bunganya dibawa ke sekolah ya. Ini tugasmu dari Bu Guru. Kalian buat di rumah. Kalian beri lem, kalau mau dicat juga boleh sebelum diberi manik-manik, kalian cat dulu, setelah itu baru ditempel manik-manik. Dipastikan menempelnya harus kuat. Alhamdulillah pembelajaran pada pagi hari ini sudah selesai. Kurang lebihnya Bu Guru minta maaf, selalu menjaga kesehatan. Sholatnya jangan sampai lupa, belajar ngaji terus, karena walaupun kamu pintar, tapi kalau kamu tidak sholat, itu kamu tidak berarti apa-apa. Ya anak-anak ya, tetap semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.